Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Raihan dan teman saya Hasna Sania Ilyas. Kami dari kelompok 62 ingin mempresentasikan tentang web dinamis dengan Django. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membahas tentang 3 hal. Yang pertama adalah tentang apa itu web dinamis dan bagaimana cara kerjanya. Yang kedua adalah database dan struktur database. Yang ketiga adalah cara membuat tabel, menghapus, dan menambah pada database. Langsung saja kita masuk yang topik bagian pertama. Web dinamis. Apa itu web dinamis? Jadi secara singkat, web dinamis adalah web yang memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara web dan juga pengguna. Dengan kata lain, pengguna dapat mengubah isi konten yang terdapat pada website tersebut. Kemudian bagaimana sih konsep web dinamis itu? Bagaimana web dinamis itu bekerja? Jadi pertama-tama, user akan merequest sesuatu yang akan ditangkap oleh URL configuration. Nah, yang dimana kemudian URL configuration itu akan menyampaikan ke view request tersebut. Nah, di view ini, view akan melihat apakah request dari klien tersebut membutuhkan database ataupun tidak. Jika membutuhkan database, maka view akan melanjutkan request tersebut ke model dan akan melakukan query set. Dan di model, maka model tersebut akan mengambil data-data yang diperlukan oleh request dari user, sehingga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh user. Nah, kemudian setelah diambil ke database, maka akan dikembalikan ke view, dan view akan melanjutkan request-nya kepada template. Nah, pada tugas template ini, template akan menyajikan tampilan yang diinginkan oleh klien. Selanjutnya adalah database yang akan disampaikan oleh teman saya, Hasna. Baik, jadi apa itu database? Database adalah data yang saling berhubungan yang tersimpan di perangkat keras komputer baik secara online ataupun offline. Database dapat diolah maupun dimanipulasi untuk dijadikan sebagai informasi. Database memiliki keunggulan yaitu kemudahan dalam mencari, menyimpan, dan membuang informasi. Struktur dari database ada 3, yaitu tabel, field, dan data. Tabel merupakan sekumpulan field yang berisi bermacam-macam data. Sementara field yaitu kolom dalam tabel yang berisi tentang suatu data, dan data merupakan sekumpulan objek yang tersimpan di database. Baiklah, kemudian adalah proses data. Pada website yang telah dibuat, ada beberapa langkah untuk membuat kolom pada tabel. Langkah pertama adalah kita membuat kelas dulu. Di sini kami menggunakan kelas basis form yang memiliki variabel field yang berisi nama-nama field, seperti nama produk, warna produk, nomor produk, dan lain-lain. Kemudian jika sudah terbuat, maka langkah selanjutnya adalah menentukan model field yang dipakai. Apakah tipe field itu adalah char field, integer field, date field, atau decimal field, dan masih banyak lagi tipe-tipe field lainnya. Kurang lebih seperti itu cara membuat tabel pada form. Kemudian adalah cara membuat data. Nah, langkah pertama di sini kita membuat fungsi. Nah, pada kali ini kami menggunakan nama fungsi create untuk nama fungsi kami. Yang kemudian fungsi kami menggunakan metode post untuk menambah datanya, sehingga tidak memerlukan perantara. Setelah itu, setelah produk ditambah, maka produk akan di-save datanya. Kemudian adalah menghapus data. Nah, menghapus data di sini sama seperti sebelumnya, pertama kita harus membuat fungsinya dulu. Di sini kita membuat fungsi delete yang berisi parameter request dan delete ID.
Nah, kemudian kita membuat script untuk mendelete-nya seperti basis, titik objek, titik filter, ID sama dengan delete, terus titik delete. Dan kemudian kita akan redirect dashboard.list untuk ke halaman sebelumnya. Mungkin itu saja dari kami. Selanjutnya akan ada preview website dari teman saya Hasna. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan preview website yang telah dibuat oleh kelompok kami. Saya akan mereview tentang proses menambah, menghapus, dan mengedit data. Pertama-tama kita harus mengklikkan menu dashboard dan akan memunculkan halaman yang berisi tabel. Kemudian untuk menambah data, kita harus mengklikkan tombol tambah data dan akan berpindah halaman ke pendataan produk baru. Kita harus menginputkan data yang akan ditampilkan pada tabel. Kemudian kita klik tombol kirim. Maka data akan bertambah menjadi 11. Kemudian untuk menghapus data, kita harus mengklikkan tanda silang pada kolom aksi. Data ke-11 sudah terhapus. Kemudian untuk mengedit data, kita harus mengklikkan tombol pada kolom aksi dan akan beralih ke halaman pendataan produk baru. Di sini saya akan mengedit garansi stok dan reseller. Dan klikkan tombol kirim. Data nomor 10 sudah diperbarui. Garansi yang tadinya 2 tahun menjadi tidak ada garansi atau 0, stok yang tadinya 100 menjadi 80, dan reseller yang tadinya Jakarta menjadi Depok. Sekian preview website dan presentasi ACC Paham Modul 4 dari kelompok 62. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.